Om Swastiastu, selamat siang anak-anak kelas 9 semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Semoga anak-anak bersama keluarga di rumah dalam keadaan sehat dan terjauhkan dari pandemi COVID-19. Tentunya dengan disiplin melaksanakan prokes 5M dan berdoa. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita lantunkan doa mulai belajar. Om Agnonaya Supateraya Asman Wiswani Dewa Wayunani Widwan Yuyo Diasman Yuhuranam Eno Buyistam To Nama Uktim Widema. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, mohon perhatiannya untuk selalu mendengarkan, di mana pada siang hari ini kita akan mempelajari materi bab 2, yaitu bab yang baru, yaitu budaya hidup sehat dalam perspektif Weda. Kompetensinya yaitu budaya hidup sehat dalam perspektif Weda. Adapun indikator yang akan kita pelajari yaitu menjelaskan pengertian pola hidup bersih dan sehat yang pertama, yang kedua yaitu penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di pura, yang ketiga menguraikan budaya hidup bersih dalam kitab Weda, yang keempat mencontohkan penerapan budaya hidup sehat dalam kehidupan, dan yang kelima yaitu mendemonstrasikan budaya hidup sehat melalui yoga asana. Nah, itulah indikator-indikator yang akan kita pelajari dalam kompetensi dasar budaya hidup sehat dalam perspektif Weda. Baik, dalam buku anak-anak yaitu halaman 44 ada teks Menamo Dharma Sastra bab 5 sloka 109 itu disebutkan Abir Gatrani Sudayanti Mana Satyana Sudayanti Widyata Pobyam Putatma Budir Jinanena Sudayanti. Jadi terjemahannya, tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran, jiwa manusia dibersihkan dengan pelajaran suci dan tapa berarti, kecerdasan dibersihkan dengan pengetahuan yang benar. Nah, itulah anak-anak, camkan baik-baik teks Menamo Dharma Sastra bab 5 sloka 109. Jadi apabila anak-anak menginginkan tubuh yang bersih, tentunya kita harus bersihkan dengan air. Kalau misalnya jiwa anak-anak supaya betul-betul bersih, itu dengan jalan mempelajari pelajaran suci dan tapo berarti. Pikiran harus bersih, disucikan dengan kebenaran. Kita harus betul-betul berbicara, harus kita pikirkan, dan apa yang kita pikirkan itu harus betul-betul benar. Kemudian kalau kita ingin cerdas, kita harus bersihkan dengan pengetahuan yang benar. Nah, itu yang diuraikan di dalam Menamo Dharma Sastra. Kemudian di dalam buku anak-anak halaman 45 itu ada gambar gizi seimbang yang berbentuk rupa gunung, yaitu mengkerucut. Jadi di sana ada jenis-jenis makanan pokok, kemudian sayur-sayuran, kemudian buah dan sebagainya. Jadi anak-anak diharapkan untuk mendeskripsikan gambar itu. Jadi silakan anak-anak tulis, kemudian nanti kirim melalui Classroom. Sekali lagi, perhatikan gambar tersebut, kemudian deskripsikan sesuai dengan kemampuan anak-anak apa yang maksud dengan gizi seimbang. Kemudian
hasilnya anak-anak kirim melalui Classroom. Nah, sebelum kita akan mempelajari masalah pengertian pola hidup bersih dan sehat, kita akan sampaikan tentang perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah terlebih dahulu. Yang mana SMP kita, yaitu sekolah kita, yaitu mendapatkan juara 1 nasional dalam lomba sekolah sehat. Jadi oleh karena itu anak-anak harus betul-betul disiplin tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Sekolahku sehat, prestasiku akan meningkat. Jadi pada kesempatan ini Pak akan uraikan terlebih dahulu ada beberapa perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama tentang cuci tangan. Yang kedua yaitu masalah buang air besar maupun buang air kecil. Yang ketiga membuang sampah. Yang keempat yaitu kita harus terbebas dari jentik nyamuk. Kemudian yang kelima, kita harus mengikuti kegiatan berolahraga. Yang keenam, bagaimana jajanan di kantin yang ada di warung sekolah. Yang ketujuh, yaitu bebaskan dirimu dari asap rokok. Dan yang kedelapan, yaitu timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Nah, itu yang patut anak-anak ikuti semestinya kalau anak-anak tatap muka, di mana kita harus betul-betul menjaga perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, yaitu dengan 8 yang Pak sampaikan tersebut. Yang pertama yaitu agar kita sehat, kita harus melakukan cuci tangan. Jadi cara cuci tangan yang baik adalah dengan menggunakan sabun dan air bersih mengalir karena kuman mudah menempel di kedua telapak tangan, terutama di bawah kuku jari. Selalu cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir. Jadi saat mencuci tangan. Yang pertama sebelum dan sesudah makan kita harus cuci tangan. Yang kedua sesudah melakukan kegiatan seperti misalnya berolahraga atau memegang uang, atau memegang binatang, atau berkebun, ataupun yang lainnya, kita harus melakukan cuci tangan. Yang ketiga, sesudah buang air besar atau BAB dan buang air kecil harus kita cuci tangan. Nah, itu cuci tangan. Jadi pesan utamanya yaitu cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir setiap kali tanganmu kotor. Apalagi sekarang ini adalah pandemi COVID-19 yang diharapkan kita harus betul-betul mencuci tangan pada air mengalir dengan sabun setiap saat. Nah, itu anak-anak. Yang kedua yaitu buang air besar atau BAB dan buang air kecil atau BAK. Jadi menggunakan zaman WC yang sehat. Satu lagi yang gak kalah penting nih, yaitu kalau misalnya buang air besar atau buang air kecil harus di zaman WC. Jadi sehat ya kalau kita buang air besar di zaman WC. Kenapa? Dengan buang air besar dan air kecil di zaman, kita akan tidak akan mencemari lingkungan. Jadi beda halnya dengan pada zaman dulu kalau buang air besar atau buang air kecil itu sembarangan. Di mana enaknya seperti itu. Kita harus betul-betul menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat dan tidak berbau. Tentunya kita tidak mau sakit. Nah, itu. Kemudian yang ketiga yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak sudah pernah tatap muka di sekolah, sudah pernah disampaikan bahwa untuk membuang sampah itu harus betul-betul anak-anak buang pada tempatnya. Terus bagaimana caranya membuang? Betul harus kita pilah. Kuman penyebab penyakit diare misalnya itu tipes dan cacingan
senang sekali hidup pada tempat yang kotor. Agar lingkungan bersih, sehat, dan indah, kita harus selalu membuang sampah pada tempatnya. Jadi tempat sampah yang baik adalah tempat sampah yang tertutup. Sudah tentunya ada warna-warnanya yang tentunya anak-anak sudah memahami. Warna merah untuk sampah apa, warna hijau untuk sampah apa, nah warna kuning untuk sampah apa. Nah seperti itu anak-anak. Jadi pesan utama dalam pembuangan sampah ini, buanglah sampah dengan cara memisahkan sampah basah atau organik, sampah kering non organik. Nah, kemudian kita lanjutkan yaitu yang keempat, yaitu memeriksa jentik-jentik. Jadi kalau anak-anak pada saat misalnya tatap muka pasti diajak anak-anak untuk memburu di mana ada air menggenang. Jangan sampai sekolah kita itu banyak ada jentik-jentik nyamuk seperti itu. Jadi memeriksa jentik-jentik. Jadi jentik-jentik asalnya dari telur nyamuk yang bisa menularkan penyakit. Seperti misalnya demam berdarah, kemudian malaria, kaki gajah, dan chikungunya. Maka dari itu perhatikan lingkungan kita. Dan selalu periksa apakah ada jentik atau tidak agar kita terhindar dari penyakit DBD, demam berdarah. Jadi pesan utamanya, jadi periksalah tempat yang bisa menampung air minimal 1 kali seminggu. Apalagi musim hujan ini, kalau anak-anak tatap muka di sekolah, kita bersama-sama untuk membersihkan kapling daripada kebun anak-anak, apakah ada genangan air apa tidak. Dan juga di lingkungan rumah anak-anak harus betul-betul terhindar dari jentik-jentik nyamuk ini, jangan sampai menimbulkan suatu penyakit. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima itu adalah olahraga. Jadi olahraga atau beraktivitas fisik setiap hari. Jadi lakukanlah aktivitas fisik seperti berolahraga, bermain aktif, menyapu, mengepel paling sedikit 30 menit setiap hari. Jadi hindari berlebihan menonton TV atau main PlayStation atau main HP. Karena kegiatan tersebut tidak termasuk aktivitas fisik. Apalagi sekarang ini dalam pandemi COVID-19, kita diharapkan supaya betul-betul imun kita meningkat, kita harus menjaga diri dengan jalan berolahraga. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu kantin sehat di sekolah. Jadi anak-anak belum sempat menikmati kantin anak-anak yang ada di sekolah. Yang mana kalau pada saat kita mendapatkan juara 1 sekolah sehat, memang betul-betul kantin kita harus diperiksa. Ada petugas daripada pemeriksa kantin. Jadi dari pokja-pokja tertentu. Jadi kantin sehat di sekolah pasti kita bagaimana suka jajanan. Tidak semua makanan yang warna dan penampilan menarik itu enak. Makanya jajanlah di kantin sehat sekolah pilihan kita. Makanan yang terbungkus atau diletakkan di tempat tertutup sehingga bebas dari debu, lalat, kecoa, dan tikus serta kuman penyebab penyakit. Pilih makanan yang tidak mengandung pengawet, pewarna, penyedap, dan pemanis buatan agar terhindar dari bahaya keracunan bahan-bahan kimia. Nah, itu yang patut anak-anak pahami kalau kita memang betul-betul menjaga kesehatan kita. Nah, untuk selanjutnya tidak merokok. Jadi harapkan kepada anak-anak jangan sampai ada seusia anak yang sudah mulai merokok. Jadi rokok itu sudah tentunya menghancurkan diri kita. Tidak penting lagi. Tidak merokok dan jangan takut dibilang gak gaul. Istilah anak muda sekarang kalau tidak merokok tidak gaul. Itu buang jauh-jauh. Jadi lebih baik kita tidak merokok, jaga kesehatan kita.
Kemudian yang ke-8 yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Jadi di dalam usaha kesehatan sekolah kita, kalau berjalan tatap muka, anak-anak persis seperti bayi, yaitu ditimbang, diukur setiap bulannya, ada peningkatan. Nah, seperti itu adanya. Jadi timbanglah berat badanmu secara teratur agar tahu kondisi tubuh kita, apakah berat badan normal atau mengalami gizi kurang atau gizi lebih. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan tentang kesehatan kita. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Jadi sekolah kita sehat, prestasi kita meningkat. Ingat itu anak-anak. Nah, untuk pembelajaran tentang hidup sehat menurut kitab Suci Weda, sebagaimana dijelaskan tadi di dalam kitab Menawo Dharma Sastra, yaitu pada bab 5 sloka 109. Ada juga di dalam buku anak-anak disebutkan dalam bab 5 sloka 145, yaitu subtwe kesutwe ca buktwe ca nistiwyo ketuar ngertani ca pitwapo yesya manasca acamet prayatu pisang. Jadi terjemahannya, sekalipun ia atau mungkin sudah suci, sebaiknya upayakan selalu minum air ketika baru bangun tidur, atau membuang bersin, meludah dan makan, demikian pula jika akan belajar Weda. Jadi sebaiknya kita mengupayakan selalu minum air. Jadi ingat anak, air itu adalah kesuburan. Untuk itu kita harus betul-betul minum air dalam satu hari itu 8 gelas. Itu dianjurkan. Jadi minum air yang bersih. Nah, di sini dijelaskan bahwa secara umum itu hidup sehat itu diartikan hidup yang bebas dari segala problem. Maksud dari segala problem itu sudah tentunya baik secara rohani maupun secara jasmani. Jadi tidak sedikit orang itu kelihatannya itu fisiknya itu adalah sehat, jasmaninya itu kelihatannya sehat, akan tetapi rohaninya sangat memprihatinkan, yaitu dalam keadaan sakit. Jadi ada hal-hal yang dipikirkan terlalu tajam gitu mungkin menyebabkan stres dan sebagainya. Jadi orang-orang sukses misalnya dan kaya, yaitu mempunyai jasmani yang sehat, jadi belum tentu kondisi rohani mereka itu kan sehat. Karena apa? Karena banyak yang dipikirkan. Jadi dapat diartikan yang dikatakan hidup yang sehat itu adalah yang terbebas dari segala problem, baik jasmani maupun rohani. Nah, di dalam Ayurveda itu disebutkan bahwa sehat itu adalah harmoninya tubuh, pikiran, dan jiwa seseorang dalam hidupnya. Jadi bagaimana mengupayakan agar jiwa kita, jasmani kita supaya betul-betul harmoni, tanpa beban. Nah, itu yang disebutkan di dalam Ayurveda. Sedangkan pengertian konsep sehat menurut WHO adalah merupakan suatu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial. Tidak hanya bebas dari penyakit. Jadi sehingga makna kesehatan secara umum itu adalah keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial. Tidak hanya bebas dari penyakit. Nah, sehingga makna kesehatan secara umum ini yang dapat dikatakan keadaan sehat baik dalam fisik, mental, serta sosial. Jadi kalau konsep pengertian sakit, jelas kebalikannya, yaitu dari beberapa ahli itu menyatakan bahwa
Suatu keadaan dari badan atau sebagian dari organ badan manusia itu fungsinya terganggu atau menyimpang dari keadaan normal. Nah, itu yang dikatakan tentang sakit. Jadi sakit itu merupakan ketidakseimbangan dari kondisi normal tubuh manusia, diantaranya sistem biologis, kondisi penyesuaian tubuh itu sendiri. Nah, bagaimana menjaga agar kondisi jasmani dan rohani senantiasa sehat? Nah, itu yang perlu kita laksanakan. Pengertian hidup sehat mencakup aturan dan pola seseorang untuk menjalankan hidup ini dengan cara profesional dan terkontrol. Jadi harus betul-betul kita mengontrol diri kita, baik makan, kita harus betul-betul kontrol, olahraga kita harus betul-betul kontrol. Nah, seperti itu, sebagaimana disebutkan di dalam gambar tadi, gizi harus betul-betul seimbang. Nah, untuk sehat tubuh kita itu aturannya bagaimana? Jika hidup tanpa aturan, maka akan muncullah kehidupan yang serampangan. Bukan hanya kesehatan fisik yang akan terganggu, namun lebih berbahaya lagi jika menyangkut kesehatan jiwa. Nah, kesehatan amatlah penting untuk meraih kebahagiaan hidup. Jadi syarat utamanya seorang dapat menikmati kebahagiaan dalam hidup ini adalah mereka memiliki kesehatan secara jasmani dan rohani. Jadi pengertian hidup sehat ini menjadi cara seseorang untuk menuju kebahagiaan hidup. Jadi baiklah anak-anak, mohon betul-betul melaksanakan perilaku hidup sehat baik di sekolah, di rumah maupun dimanapun anak-anak berada. Karena kesehatan itu dikatakan sangat penting sekali. Jangan sampai kita sakit. Kalau sakit sudah tentunya keadaan kita tidak normal, tidak seimbang. Nah, demikian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan tentang bagaimana budaya hidup sehat menurut kitab suci Weda. Untuk mengakhiri dari pembelajaran pada siang hari ini, Pak tutup dengan mengaturkan doa untuk penutup belajar. Om Dewa Suksema Paramo Acintya Yenama Swaha Sarwa Karya Prasidantam. Om Santi Santi Santi. Om